Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukron bifadlillahi wa birahmatih. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat religi rahimakumullah. Dalam program Ramadan Bahagia, saya akan mengutip salah satu makalah dari Syekh Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, di mana disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar, "I'lam anna kulla amalin yu'malu fa innahu yahtaju ila arba'ati asya'." Ketahuilah bahwa setiap amal yang akan kita kerjakan membutuhkan terhadap 4 hal. Pertama, yahtaju ilal ilmi bihi qabla syuru'ihi wa illa kana ma yufsiduhu aksaru mimma yuslihu. Yang pertama, setiap amal atau ibadah yang akan kita kerjakan membutuhkan terhadap ilmu yang wajib kita pelajari, wajib kita mengerti, wajib kita pahami sebelum ibadah itu sendiri kita kerjakan. Karena jikalau tidak, maka seseorang yang beramal tanpa ilmu, beribadah tanpa ilmu, bisa dipastikan akan melakukan banyak kesalahan yang merusak ibadah itu sendiri. Dalam hal inilah peran penting ilmu di dalam setiap amal atau ibadah yang akan kita kerjakan. Baik itu ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, haji, dan ibadah membaca Al-Quran. Semua ibadah tersebut ketika hendak kita kerjakan membutuhkan terhadap ilmu yang wajib kita pelajari sebelum ibadah itu kita kerjakan. Saya ambil contoh, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang paling utama menurut Rasulullah SAW. Akan tetapi membaca Al-Quran kemudian bernilai ibadah, maka tentunya ada beberapa disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seorang yang hendak membaca Al-Quran. Fa'alaihi awalan ayyusahiha makharijal huruf wasifat. Di antara yang wajib dipelajari bagi orang yang hendak membaca Al-Quran adalah mempelajari atau mentahsin atau mentaskhih makharijul huruf dan sifatul huruf. Karena kesalahan di dalam melafadzkan huruf kemungkinan bisa merubah arti dari kalimat yang dibaca. Saya ambil contoh ketika kita membaca akhir dari surat Jum'ah, wallahu khairur razikin, yang artinya bahwa Allah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Ketika kita salah melafadzkan huruf kha dalam kalimat khairun, yang mestinya makhrajnya dari pangkal tenggorokan, kemudian kita keluarkan atau kita ucapkan dari tengah tenggorokan, maka makhrajnya akan berubah, hairun misalkan. Maka khairun yang mestinya artinya sebaik-baik, ketika dibaca hairun maknanya menjadi semembingung-bingungkan. Maka dalam hal ini kesalahan di dalam melafadzkan huruf menjadi kesalahan dalam arti atau makna dari kalimat yang dibaca. Yang kedua, setiap ibadah membutuhkan terhadap niat ketika pelaksanaan atau awal pelaksanaan dari ibadah tersebut. Yahtaju ila niyati inda suru'ihi wa illa fala yujaru. Ketika amal atau ibadah dilakukan tanpa niat, maka fala yujaru, ibadah tersebut tidak memiliki nilai atau tidak mendapatkan pahala. Oleh karenanya lah, disinilah peran penting niat di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kullu ya'malu ala syakilatih. Katakan wahai Muhammad, bahwa setiap ibadah, setiap amal, kualitas atau nilainya tergantung pada niat dari si pelaku. Yang ketiga, kullu amalin yahtaju ila sabri ba'da suru'ihi, bahwa setiap ibadah, setiap amal membutuhkan terhadap kesabaran. Sebagai contoh, ibadah puasa adalah salah satu ibadah yang menuntut kesabaran ekstra dari yang mengerjakan puasa tersebut. Di samping kita harus menjaga atau menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, juga kita dituntut untuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa tersebut. Yang keempat, kullu amalin yahtaju ilal ikhlas inda taslimihi. Setiap ibadah, setiap amal yang kita kerjakan
membutuhkan terhadap keikhlasan ketika kita berserah diri atas amal atau ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga 4 hal tersebut bisa kita lakukan, bisa kita penuhi di dalam setiap ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.